Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita sudah masuk ya pertemuan ke-14 dan untuk materinya sendiri ini adalah materi terakhir sebelum kita masuk ke ujian akhir semester, yaitu mengenai pewarnaan graf. Oke, langsung saja ya saya jelaskan. Pewarnaan graf. Sebuah pewarnaan dari graf G ini adalah sebuah pemetaan warna-warna ke simpul-simpul dari G sedemikian hingga simpul relasinya mempunyai warna-warna yang berbeda. Nah, untuk macam-macam pada pewarnaan graf sendiri itu ada 3. Yang pertama ada pewarnaan simpul, kemudian yang kedua ada pewarnaan sisi, dan yang ketiga adalah pewarnaan wilayah atau region. Nah, untuk pengertian dari pewarnaan simpul sendiri, ini adalah memberi warna pada simpul-simpul suatu graf sedemikian hingga tidak ada dua simpul bertetangga yang mempunyai warna yang sama. Di mana kita bisa memberikan sembarang warna pada simpul-simpul asalkan berbeda dengan simpul-simpul tetangganya. Nah, di dalam pewarnaan graf sendiri, tidak hanya sekedar mewarnai simpul-simpul dengan warna yang berbeda dengan warna simpul tetangganya saja. Namun, kita juga menginginkan supaya jumlah warna yang digunakan itu bisa sedikit mungkin. Nah, di dalam pewarnaan ini ada yang disebut dengan bilangan kromatik. Ya. Nah, untuk bilangan kromatik dari G sendiri, ini adalah jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf G dilambangkan dengan huruf Yunani I. Ya. Jadi kurang lambangnya ini ya. Di mana bilangan kromatik dari graf G itu dinotasikan kurang lebih seperti ini. Ya, jadi seperti X kemudian dalam kurung. Ya. Contohnya misalnya di sini ya X ya, ini bilangan kromatiknya lambangnya seperti ini sama dengan 3. Ya. Nah, penjelasannya maksudnya ini jadi bilangan warna yang digunakan itu seperti yang dijelaskan tadi itu seminimum mungkin ya. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi dari titik-titik ini, nah kita bisa menggunakan hanya 3 warna, yaitu kuning, biru, dan merah. Ya, dimana kalau berseberangan itu warnanya boleh sama, tapi kalau terhubung itu warnanya tidak boleh sama. Ya, contoh misalnya di sini kuning, kemudian nah ini ada kuning lagi dan kuning lagi. Nah ini boleh seperti ini. Kenapa? Karena tidak terhubung. Ya, kalau yang tidak terhubung atau jaraknya jauh itu boleh menggunakan warna yang sama. Tapi ketika bertetangga terhubung itu tidak boleh. Jadi misal di sini kuning, nah dia punya tetangga, ya ini nggak boleh kuning juga. Nah maka di sini dikasih warna merah, ya. Jadi kalau ini nggak boleh. Nah kemudian kuning, dia bertetangga dengan merah, kemudian dengan ini. Nah ini juga warnanya nggak boleh sama. Ya ini di sini nggak boleh merah lagi. Kenapa? Karena di sini sudah merah. Nah kalau lurusnya merah lagi itu nggak boleh. Maka di sini dikasih warna biru. Jadi kuning bersebelahan dengan merah dan kuning bersebelahan dengan biru. Ya. Kemudian biru di sini, ini juga nggak boleh. Nah, ya nggak boleh warna yang sama. Nah, di sini dikasih merah, ya, kasih merah, kasih merah. Nah, ini juga, nah, jadi di sini merah ketemunya biru, biru ketemunya merah. Ya, jadi kita harus melihat keterhubungannya itu tidak cuma satu, ada yang 2. Ya, misalnya biru dengan merah, di sini biru dengan merah. Ya. Nah, kemudian ini juga merah dengan kuning ya. Nah, itu kan tidak sama ya. Kemudian biru dengan kuning, kemudian kuning dengan biru, kuning dengan merah. Nah, ini tidak sama. Kemudian di sini sama biru dengan kuning, merah dengan kuning. Jadi, kalau yang tidak terhubung itu warna boleh sama, tetapi ketika
ketika terhubung itu warna tidak boleh sama. Ya, itu yang dimaksud dengan pewarnaan simpul. Ya. Selanjutnya di dalam pewarnaan simpul kita menggunakan algoritma Well-Power. Ya. Nah, yang dimaksud dengan algoritma Well-Power ini adalah suatu cara yang efisien untuk mewarnai sebuah graf. Namun, algoritma ini hanya memberikan batas atas. Ya. Jadi, algoritma ini tidak selalu memberikan jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf. Ya. Nah, untuk langkah-langkah algoritma Well-Power, ini yang pertama yaitu dengan mengurutkan simpul-simpul dari G dalam urutan derajat yang menurun. Nah, urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul itu mungkin mempunyai derajat yang sama. Kemudian yang kedua, gunakan satu warna tertentu untuk mewarnai simpul pertama. Secara berurut, setiap simpul dalam daftar yang tidak bertetangga dengan simpul sebelumnya itu diwarnai dengan warna ini. Kemudian yang ketiga adalah ulangi langkah kedua di atas untuk simpul dengan urutan tertinggi yang belum diwarnai. Dan yang keempat, ulangi langkah ketiga di atas sampai semua simpul di dalam daftar itu terwarnai. Nah, sebagai contoh misalnya ya, di sini gunakan algoritma Well-Power untuk mewarnai graf yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dan tentukan bilangan kromatiknya. Nah, misalnya diketahui seperti ini. Ada V1, V2 sampai dengan V7. Nah, ini diminta untuk mewarnai. Ya. Tapi tidak boleh sama. Kemudian diminta menentukan berapa bilangan kromatiknya. Maka bisa dibuat tabel seperti ini. Dibuat simpul, derajat, kemudian warnanya. Simpulnya itu adalah, berarti ini ya, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Kemudian derajatnya. Nah, derajat itu, jadi kita lihat. V1, nah ini menghubungkan berapa banyak? Nah, V1 berarti menghubungkan ke V2, itu berarti 1. Kemudian V1 menghubungkan ke V3, berarti 2. Selanjutnya, V1 menghubungkan ke V4. 3. V1 menghubungkan ke V6, 4. Kemudian V1 menghubungkan ke V5, 5. Nah, berarti dia punya derajat 5. Ya. Kemudian selanjutnya V4 itu berapa? V4. V4 berarti menghubungkan ke V1. Ya, itu 1. V4 ke V6. 1. Ya. Kemudian V4 ke V3. Ya. V3, V4 ke V5. Berarti 4. Nah, maka dia punya 4. Ya. Begitu juga simpul yang lain. Kita buat seperti ini. Ya. Jadi V3 itu menghubungkan kemana saja. Nah, setelah itu, ketika kita sudah tahu, ya, nah kita buat seperti tadi, ya, berikan warnanya. Jadi yang berseberangan, ya, itu boleh menggunakan perbedaan warna, ya. Kalau yang terhubung seperti ini tidak boleh menggunakan warna yang sama. Nah, ini kita buat warnanya misalnya, ya, untuk V1 ini warnanya A, ya. Kemudian V4 itu warnanya B atau mungkin bisa diganti warna yang lain ya, mungkin merah ya, A itu merah, mungkin B itu biru ya, C itu kuning ya, kemudian B itu hijau misalnya. Ya, jadi nanti bisa diganti sendiri. Dibuat seperti tadi. Ya, seperti contoh ini. Jadi tidak boleh ada yang sama. Nah, kemudian untuk ini, maka bilangan kromatiknya, ya, bilangan kromatik itu menentukan apa tadi? Ya, jumlah warna minimum. Nah, berarti warna minimumnya yang kita lihat, ya, di sini ada A, B, C dengan D. Berarti ada 4. Nah, maka paling tidak di sini ada 4 warna yang diperlukan untuk mewarnai graf G.
Ya, maka bilangan kromatiknya itu sama dengan 4. Selanjutnya adalah studi kasus pada pola lampu lalu lintas. Misalnya diketahui di sini ada contoh persimpangan jalan dengan jumlah 5 simpang. Di mana setiap jalan itu memiliki jalan ada A, B, C, D, E. Ya, ini ada panahnya. Ya. Ada yang lurus, ada yang ke kanan, ya, ada yang kiri. Kemudian yang diminta adalah dari gambar jalur yang tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jalur yang boleh melintas dari A ini ke B, ya, panahnya dari sini kemudian belok ke sini. Ya, A ke B, kemudian bisa juga A ke C, ini lurus, kemudian A ke D, ya, dari sini ke sini, ya, dan seterusnya. Sehingga dapat dikelompokkan menjadi simpul-simpul seperti ini. Ya, tadi berarti A ke B, ya. Kemudian selanjutnya adalah A ke C, ya. Kemudian A ke D, ya. Bisa lagi E dari sini E ke B. Ya, kita lihat panahnya dari sini ke sini, ya. Supaya tidak bertabrakan. Kemudian E ke D. Nah, dari sini ke sini, ya. Bisa juga ini dari B ke T, ini panahnya B ke C, ya. Dan bisa juga dari E menuju ke E, ya. Dan sini E menuju ke E. Maka dibuat seperti ini, simpul-simpul seperti ini, ya. Jadi dibuat jalur, ya, dari mana karena supaya tidak bertabrakan. Kita bisa melihat dari segi panahnya. Setelah itu kemudian menentukan ruas untuk menghubungkan dua simpul yang saling melintas atau berseberangan. Nah, pada gambar 1 ini lihat bahwa jalur AB, nah ini ya, jadi ada AB dengan BD, ini berseberangan. Maka kita hubungkan simpul AB dan BD dengan garis yang disebut dengan ruas. Dan kita akan memberikan semua pada semua jalur yang berseberangan. Nah, ini kan AB dengan AC berseberangan, ya. Kemudian BC dengan EC berseberangan, BC dengan AD berseberangan, ya. Ini juga berseberangan, ya. Nah, maka ya, yang berseberangan itu tidak kita ini, ya. Kemudian yang ini kita berikan garis. Nah, kalau sudah kita beri warna seperti tadi, ya. Nah, selanjutnya kita berikan warna pada tiap simpul. Yang pertama, gunakan warna seminimal mungkin. Tadi jangan terlalu banyak. Dan di sini kita menggunakan ada 4 warna. Ya. Kemudian simpul yang berdampingan atau terhubung langsung dengan ruas tidak boleh berwarna sama. Nah, seperti tadi, AC dengan BD ini kan berdampingan, ya, terhubung. Nah, kalau terhubung itu nggak boleh sama. Maka di sini misalnya kita kasih warna merah, di sini warnanya ungu. Ya. Kemudian berikan warna yang sama pada simpul yang tidak terhubung secara langsung. Nah, ini boleh sama. Ya, ini kan berseberangan. Nah, ini BD. BD dengan EB. Nah, ini boleh sama. Karena dia nggak terhubung garis penghubung. Kemudian BD dengan EC ini nggak boleh sama. Ya, maka dikasih warna berbeda. Kemudian EC dengan AD ini juga nggak boleh sama. Ya, karena terhubung. Tapi AT di sini AD ini boleh sama. Karena dia tidak ada garis penghubungnya. Nah, kemudian ini ED, AB dengan BC, nah ini boleh warnanya sama. Kenapa? Karena dia tidak ada garis penghubungnya. Ya, kemudian simpul yang tidak terhubung dengan ruas, ya ini tidak terhubung dengan ruas, ya ini. Nah, ini disebut dengan simpul bebas. Nah, berarti lintasannya ini boleh berlaku lampu hijau terus. Jadi kalau ada lampu hijau itu boleh terus. Ya. Nah, maka kalau sudah seperti ini, kemudian kita bisa mengelompokkan warnanya. Ya. Jadi yang merah ini adalah AC dengan AD. Nah, ini bukan coklat, ya. Ini warna ungu, ya. Ini berarti BD dengan EB. Kemudian kuning. Nah, kuning ini EC, sedangkan hijau ini ED AB dengan BC. Nah, dari pengelompokan warna ini, kita bisa mendapatkan 3 fase pola lampu lalu lintas. Ya. Jadi kalau seandainya di sini ini ada AT sama AD, ya ini AT, AD,
ya. Kemudian ED, AB, BB, ya, jadi kelompok ini AT, AD, ED, AB, BB, ini hijau, ya, karena kan tadi yang tidak bersinggungan ini bebas ya, ini bebas, boleh jalan lurus. Nah, ini hijau, berarti otomatis sisanya yang 3, BD, EB dengan EC-nya itu adalah merah, ya. Kemudian kalau seandainya, nah, BD, kemudian EB, ya, kemudian ED, AB, BC, nah kalau ini ya kelompok ini itu hijau, nah otomatis AT, AD dengan EC-nya adalah merah. Yang terakhir, kalau ET ini ET kemudian ED, AB, BC-nya ini hijau, nah otomatis berarti AD, AD, BC dan EB-nya adalah merah. Nah seperti itu. Ya, jadi kita buat dulu. Ya, setelah itu kita kelompokkan warnanya, ya. Kemudian kita buat mana yang boleh jalan, mana yang tidak. Itu untuk contoh pewarnaan pada pola lampu lalu lintas. Contoh yang kedua, misalnya pada penyusunan jadwal. Ya, perhatikan tabel mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil di semester ganjil tahun ajaran 2014-2015. Ya, di sini jadi ada beberapa nama mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah. Nah, di sini ada angka 0 dengan 1. Angka 1 ini menunjukkan mahasiswa mengambil mata kuliah. Dengan angka 0 itu menunjukkan mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah. Nah, jika layanan akademik itu hendak membuat jadwal ujian mata kuliah dengan catatan semua mahasiswa dapat mengikuti ujian sesuai dengan mata kuliah yang diambil, maka berapa banyak jadwal ujian mata kuliah minimum yang bisa dibuat. Maka untuk penyelesaiannya, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, fokus permasalahan adalah pada jadwal ujian mata kuliah. Jadi bukan pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah, jadi pada jadwalnya. Ya. Nah, mata kuliah sendiri itu nanti akan menjadi simpul di dalam graf. Ya. Yang kedua, perhatikan bahwa mata kuliah dikontak oleh seorang mahasiswa, misalnya Heru. Heru di sini mengambil 2 mata kuliah, yaitu matematika diskrit, ya, matis, dan Diskom atau sistem komputer. Ya. Nah, ini dia mengambil 2. Artinya 2 mata kuliah tersebut tidak boleh memiliki jadwal ujian yang bersamaan. Ya. Artinya keduanya harus saling dihubungkan. Ya. Nah, untuk masalah seperti ini, kita masukkan ke dalam sebuah graf. Ya. Kita perhatikan tadi Heru matematika diskrit dengan Diskom. Nah, ini matematika diskrit dengan Diskom. Ya. Kemudian Hanung itu matis dengan agama, matematika diskrit dengan agama. Ya. Selanjutnya adalah Taufik itu office dengan agama. Nah, ini office dengan agama. Kemudian Van itu Alpro dengan matis, Alpro dengan matis, ya. Heriono matis dengan agama, nah, ini. Matis dengan agama. Hendra itu hanya matematika diskrit saja 1. Kemudian Fauzan itu Alpro dengan office, nah, Alpro dengan office, ya. Dan Husni itu adalah office dengan agama. Nah, ini office dengan agama. Jadi kita membuatnya sesuai dengan ini, harus dihubungkan. Nih. Ya. Keduanya harus dihubungkan. Setelah dibuat seperti ini, nah kemudian kita berikan warna supaya tidak bertabrakan. Maka ya kita melihat dari data ini tadi Heru matis dengan Siskom, ya. Matis dengan Siskom. Nah, maka tidak boleh yang namanya bertabrakan, ya. Jadi warnanya harus berbeda. Ya. Maka slot 1 ini didapatkan ya yang berwarna merah. Ini adalah matis dengan office, ya. Sedangkan slot 2 ini yang berwarna biru ada 3, yaitu Alpro, Siskom dengan agama. Ya, kalau kita perhatikan, kalau mendapatkan Alpro dengan matis, nah ini dia nggak ini karena warnanya berbeda, maka supaya ujiannya nggak tabrakan.
Madis dengan Siskop itu juga sama, nggak tabrakan ya. Madis dengan agama juga tidak. Nah, di sini biru dengan biru nggak masalah. Biru dengan biru nggak masalah. Kenapa? Karena tidak terhubung. Ya. Kemudian agama dengan office ini juga ya nggak akan bertabrakan karena warna berbeda. Kemudian office dengan Alpro ini juga sama karena warnanya berbeda. Dan office dengan Madis, nah ini boleh sama warnanya. Kenapa? Karena tidak ada keterhubungan. Ya. Oke. Jadi kita di sini adalah mencoba membuat ya graf pewarnaan ya, yaitu dengan melihat supaya tidak terjadi benturan antara yang satu dengan yang lain. Saya rasa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai pewarnaan graf ya. Dan sebagai untuk perhatian ya, materi sudah selesai semua ya untuk algoritma pemrograman. Dan saya harap semua bisa menyiapkan diri ya untuk persiapan UAS ya. Silahkan dipelajari mulai dari pertemuan 9 sampai dengan 14 ya. Dan jangan lupa pelajari juga materi sebelumnya. Nanti ketika UAS materi sebelum materi UTS itu kemungkinan siapa tahu ada yang keluar. Ya. Oke, selamat belajar ya. Dan semoga nantinya ketika ujian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.